Halo, kembali lagi di channel bisnisku. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit mereview tentang salah satu CLUD VPS yang akan saya gunakan sebagai alat automatisasi ya. Yang akan saya review adalah CLUD VPS dari Jet Orbit. Nah, Jet Orbit ini adalah salah satu penyedia VPS maupun hosting atau domain yang di situ memiliki harga yang lumayan ekonomis. Adapun kantornya terletak di Yogyakarta, tepatnya di Godean ya, Godean Permai. Oke, langsung saja. Jadi di sini mengapa saya menggunakan CLUD VPS dari Jet Orbit. Nah, Jet Orbit ini memiliki price list yang lumayan ekonomis ya, terutama buat teman-teman yang mungkin masih dalam tahapan belajar menggunakan VPS. Nah, di sini apabila teman-teman masih pemula, teman-teman bisa menggunakan yang paket CLUD Mini ya. Ini dengan harga sekitar 59.000. Dan ini pun nanti masih ada diskon 20%. Nah, teman-teman bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini yang akan saya review adalah yang paket CLUD 2, yaitu 1 CPU dan 4 GB RAM. Oke, teman-teman, untuk cara ordernya langsung aja ke situs Jet Orbit atau bisa cek link di deskripsi. Nanti saya sertakan. Kemudian di sini saya akan masuk ke client areanya. Nah, tampilan daripada client area adalah seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan dihadapkan. Jadi di Jet Orbit ini ada VPS, ada domain, kemudian ada hosting ya. Saya akan buka dashboard VPS saya. Kemudian di sini saya sudah melakukan build VPS sebagai RDP. Jadi akan saya gunakan sebagai RDP atau Remote Desktop Protocol. Kemudian apabila teman-teman baru order, nanti pilih menu create atau manage ya. Tampilannya yaitu seperti ini nanti. Kemudian masuk ke open control panel. Nah, pada bagian ini nanti teman-teman bisa create RDP-nya. Jadi di sini saya gunakan sebagai Remote Desktop Protocol atau RDP. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan monitoring nanti ketika setelah build. Saya menggunakan operating system Windows ya. Windows Server 2022. Nah, di sini kalau sudah terbuild seperti ini, teman-teman bisa shutdown, bisa restart, kemudian bisa rebuild. Rebuild ini untuk meng-create. Misal teman-teman sudah cukup menggunakan Windows Server 2022. Nah, teman-teman pengen create ulang menjadi OS Linux atau Ubuntu ya. Teman-teman bisa rebuild, nanti ada pilihannya. Nah, untuk monitoringnya teman-teman di sini sudah disediakan yaitu statistik. Teman-teman bisa arahkan ke bawah seperti ini. Nah, ini masih fresh ya akunnya. Ini nanti ke depan pengen saya gunakan sebagai alat otomatisasi antara otomatisasi UI Vision atau Selenium ya, kalau teman-teman menggunakan bot auto download TikTok. Kemudian untuk upload video dari hasil download ke hosting itu nanti menggunakan Jet Orbit itu enak. Menggunakan VPS ya bahasanya ya. Sebenarnya pilihannya ada banyak sekali, cuman kalau budgetnya itu terbatas bisa menggunakan paket yang tersedia di sini. Paket paling ekonomis saja. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau sekedar untuk download video dari TikTok kemudian re-upload ke hosting, gunakan yang paling murah bisa, yaitu yang CLUD Mini ya. Jadi teman-teman di sini bisa gunakan yang paling murah. Kemudian kalau saya ini kebutuhannya nanti salah satunya selain untuk upload dan download video dari TikTok ke hosting, di sini saya pengen nanti untuk live streaming 24 jam. Nah, makanya saya gunakan yang RAM-nya itu 4 GB. Oke, langsung saja kita masuk ke RDP-nya. Untuk RDP teman-teman tampilannya seperti ini ya. RDP Remote Desktop Connection. Kemudian untuk loginnya
nanti teman-teman ketika create RDP, teman-teman akan mendapatkan notifikasi via email. Nanti login ke RDP-nya di-share ke emailnya teman-teman. Jadi teman-teman langsung connect. Nanti teman-teman masukkan password dan username. Jadi di sini saya sudah save ya untuk loginnya, jadi tidak perlu memasukkan lagi. Kemudian untuk spesifikasi detailnya, teman-teman bisa lihat ini pada bagian DirectX, yaitu diagnosis tool. Ini paket yang saya ambil harga 150.000, yaitu dengan prosesor Broadwell ya. Kemudian untuk kecepatan prosesornya 2,5 GHz. Nah, kemudian untuk RAM-nya yaitu 4 GB. Bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian teman-teman bisa memonitoring kinerja CPU-nya. Nah, di sini sudah saya pasang aplikasi OBS untuk keperluan live streaming. Jadi teman-teman bisa install OBS. Dalam artian tools ini atau VPS ini sudah ready atau sudah support dengan RAM 4 GB ini untuk menjalankan OBS Studio. Nah, kalau teman-teman mengambil ini, saya minimize dulu ya. Kalau teman-teman mengambil paket yang kecil, mungkin kurang support untuk OBS Studio ya, karena paket kecil biasanya untuk menjalankan buat otomatisasi, auto download, atau mungkin Python, atau mungkin untuk bot Selenium lainnya ya. Kalau untuk live 24 jam, entah itu YouTube, entah itu Facebook fanpage, nah teman-teman bisa gunakan yang RAM-nya minimal 4 GB. Karena di samping itu selain kapasitasnya yang mampu memproses softwarenya, kecepatan juga berpengaruh. Jadi untuk bandwidth transfer bulanan ini 500 GB per bulan kalau yang paling murah. Nah, yang untuk yang saya ambil ini 2 TB per bulan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau live streaming 24 jam non-stop selama seminggu itu kan pasti membutuhkan bandwidth yang tidak cukup kalau cuma setengah terabit. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita lanjut ke RDP-nya. Nah, saya akan contohkan saja cara menggunakan RDP untuk live streaming. Sederhana saja ya. Nanti untuk kayaknya teman-teman bisa ambil sendiri. Ini saya buka menggunakan browser internet bawaan daripada Windows 2022. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa download Chrome ya. Tergantung selera. Kalau biasanya kalau masih fresh itu masih bawaan, biasanya saya install Chrome. Ini saya bukakan YouTube dulu. youtube.com. Oke. Kemudian di sini teman-teman bisa cek. Jadi di YouTube itu banyak sekali konten yang berisi tentang live streaming 24 jam nonstop. Ketik aja kata kunci 24-7. Nah, ini paling banyak biasanya konten musik ya. Oke, kita cari musik 24 jam 7 hari nonstop ya. Ini ada beberapa, teman-teman tinggal pilih. Nah, yang paling sering saya jumpai dari dulu sampai sekarang itu adalah tampilan ini, kartun ini. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu, ini dia masih eksis dengan caranya dia live streaming radio ya bahasanya. Radio, kemudian tampilannya orang membuka buku seperti ini. Nah, ini juga ada live streaming relaksasi. Jadi sesuai dengan keinginan kita lah. Nanti pengennya bikin konten apa yang pengen di loop selama 24 jam nonstop. Nah, ini tujuannya untuk supaya orang itu bisa mengunjungi channel YouTube kita kapanpun dan bisa eksis selama 24 jam konten kita. Oke, jadi di sini teman-teman bisa klik salah satu, nanti dicek sendiri karena saya takut kena copyright.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan contohkan, saya akan mengambil video dari Pixabay. Ini saya geser dulu. Jadi untuk RDP itu di atas ada dashboard untuk apa ya? Ini menu ya, menu untuk diminimize atau digeser. Ini sebagai indikator bahwa kita masuk di RDP. Kemudian di sini saya cari bahan yang akan di loop. Saya masuk ke Pixabay. Kalau saya pribadi nanti arahnya pengen saya gunakan ke teknologi terbaru dari dunia digital, yaitu menggunakan AI. Saya pengen bikin gambarnya itu dari AI, kemudian nanti dikasih musik yang terbuat dari AI juga. Namun itu prosesnya butuh waktu ya. Jadi sementara saya nyari RDP-nya dulu yang sekiranya itu cocok untuk digunakan sebagai live streaming 24 jam nonstop. Kemudian di samping itu harganya yang ekonomis juga, karena di luar sana banyak juga sih RDP yang mungkin ya harganya kalian tahu sendirilah. Mungkin harganya ya tidak cocok dengan kantong pemula. Oke, ini kenapa saya rekomendasikan Jet Orbit. Nah, itu ada pilihan bervariasi harga mulai dari yang ekonomis hingga menengah dan paling mahal, sesuai kebutuhan aja nantinya. Kemudian di sini saya akan mencari misal kartun ya, kartun aja. Oke, kita enter. Ini pilih pada bagian video, sorry, yang all image ini saya ubah jadi video. Oke, yang atas ini sponsor dari stok. Nah, kita bisa ambil video dari beberapa yang terdapat pada Pixabay. Ini sebenarnya teknik sederhana yang mungkin kalian sudah pada tahu ya. Kalau saya nantinya pengen bikin videonya itu sendiri dari hasil AI juga, Midjourney ya, atau mungkin kalau tidak Midjourney ya generator image lainnya, kemudian saya olah jadi video. Itu nantinya seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan saja, untuk contoh supaya teman-teman mudah memahami untuk apa sih RDP itu. Kita coba yang ini ya. Kita open link in new tab. Oke, kita coba play ya. Kita lihat gambarannya seperti apa ini. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi kayak hamparan yang luas ya, hamparan yang luas. Kemudian nanti kita bisa sisipi lagu-lagu yang slow. Jadi ini nanti di loop, kemudian disisipi lagu-lagu yang enak didengar itu, yang spoi-spoi gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ini sebagai contoh aja, nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing, pengennya seperti apa. Oke, saya download ya. Oke, terdownload ya. Ini sudah terdownload, teman-teman bisa lihat. Apabila sudah, ini bisa kita close dulu. Ya, ini juga kita close. Nah, di sini saya akan membuka aplikasi OBS Studio-nya. Ini saya kasih gambaran cara penggunaannya saja. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Apabila teman-teman belum pengen untuk beli VPS, teman-teman bisa gunakan laptop atau komputernya teman-teman untuk install OBS. Kemudian untuk praktekkan cara untuk live streaming menggunakan OBS. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya skins ya. Jadi scene. Bahasanya saya membacanya itu scene, scene video yang mana gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan ya, untuk menambahkan scenes atau video yang tadi kita download, teman-teman klik tanda plus. Ini kita kasih nama misal video utama. Oke. Nah,
Teman-teman juga bisa membuat seperti live streaming kayak televisi-televisi yang sudah besar, namun tentunya membutuhkan tenaga dan energi yang lebih juga. Kalau ini kan kita bikin kayak radio, cuman ada visualisasinya. Nah, kalau untuk yang model kayak televisi nanti teman-teman harus mempersiapkan jadwal yang tepat, pergantian scene, kemudian di situ teman-teman menyiapkan skrip. Nah, ketika pengen berpindah teman-teman harus siap menyiapkan file selanjutnya seperti itu. Ini untuk scene ini nanti untuk pergantiannya di sini kalau teman-teman menggunakan lebih daripada satu konsep, nanti teman-teman di sini ceknya. Perpindahannya di sini. Jadi harus siap ketika scene-nya harus berganti, teman-teman siap menggeser ke video atau scene yang sudah disiapkan. Oke, untuk menambahkan video pada scene utama atau video utama, teman-teman bisa klik tanda plus pada bagian shorts ya. Pada bagian shorts ini teman-teman klik tanda plus, kemudian di sini pilih yang media shorts. Nah, media shorts ini untuk play video. Oke, kemudian teman-teman kasih aja video visual. Oke, apabila sudah, teman-teman pilih oke. Nah, seperti ini. Teman-teman cari filenya. Browse, kemudian teman-teman cari pada bagian download ya. Kemudian teman-teman masukkan video yang tadi di-download. Apabila sudah, jangan lupa centang loop. Ini untuk mengulang video secara berkala gitu kan. Jadi setelah dia habis, dia akan mengulang lagi. Untuk speed bebas, teman-teman bisa tambahin, bisa kurangin. Nah, di sini saya bikin default aja lalu pilih OK. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi untuk ukurannya itu dia segini. Nanti tergantung teman-teman saat mendownload dari Pixabay-nya. Ada beberapa pilihan, teman-teman tinggal pilih saja. Nah, di sini saya menggunakan yang ukuran 1080p kali 720p ya. Nah, di sini karena terlalu kecil, saya perlebar dengan cara klik. Kemudian saya geser pada pojok kanan bawahnya. Jadi seperti ini ya. Nanti ini dia ketika ditambahkan sudah auto play. Kira-kira seperti itu kebutuhan untuk Cloud VPS itu, antara lain sebagai media untuk otomatisasi ya. Entah itu teman-teman pengen untuk server bisa ya. Server nanti settingnya ya lumayan rumit, kalau belum terbiasa nanti akan agak kelabakan ya. Ini kita gunakan yang sederhana aja, yang sekiranya semua orang itu butuh gitu. Nah, kalau untuk kebutuhan sekedar jalanin bot Selenium atau Python, teman-teman bisa gunakan yang Cloud Mini. Kemudian untuk kebutuhan live streaming 24 jam nonstop bisa gunakan yang RAM-nya minimal 4 GB. Mungkin nantinya yang lebih recommended yang RAM 8 GB karena menggunakan CPU sebanyak 2 CPU. 2 virtual CPU ya. Untuk bandwidth-nya juga lumayan, yaitu 4 TB. Ini dana segini kalau teman-teman nantinya menggunakan media yang sudah jalan, dalam artian sudah memiliki subscriber atau followers fanspage yang banyak, nanti akan ada beberapa orang yang beriklan. Itu kalau memang diseriusi ya. Karena dulunya saya waktu di media itu konsepnya seperti itu. Jadi menggunakan PC server yang saya taruh di kantor, kemudian saya gunakan untuk live streaming. Akan tetapi karena sekarang itu sudah tidak di sana lagi, dan kalaupun menggunakan komputer server yang ditaruh di kantor atau di rumah ya, itu nanti saya belum siap untuk tagihan listriknya. Nah, seperti itu. Belum lagi untuk koneksi internetnya. Kalau VPS itu kan internetnya lebih stabil, dalam artian kita sudah tidak perlu memikirkan kendala-kendala teknis yang lain karena sudah ada yang ngatur dari pihak penyedia
VPS-nya. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin teman-teman kalau yang sebagai YouTuber pengen ngejar jam tayang bisa juga menggunakan yang versi RAM 2 GB atau yang RAM 4 GB. Banyak opsinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kenapa saya menggunakan Jet Orbit? Sebenarnya penasaran sih. Tapi setelah saya lihat harganya memang ya lumayan lah dibanding punya sebelah gitu kan. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini sekedar masih mencoba yang versi 4 GB. RAM-nya 4 GB ya. Oke, kira-kira seperti itu. Apabila ada pertanyaan, ya tulis di kolom komentar. Kemudian kalau teman-teman pengen request tutorial apa gitu, atau mungkin penasaran dengan setting lebih lengkap tentang OBS, nanti kapan-kapan kita bahas. Karena durasi videonya sudah terlalu panjang. Ya mungkin teman-teman yang sudah terbiasa menyimak channel saya ini paham lah, saya biasa bikin video dengan durasi panjang. Namun kalau kepanjangan juga nggak enak sama yang tidak suka video panjang. Kan beberapa orang ada yang suka to the point gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu. Buat yang belum subscribe channel bisnisku, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel bisnisku ini. Baik, kira-kira seperti itu. Salam hangat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. See you.